Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Febrianti Ibrina dengan NIM 8801200028, kelas 3A, program studi Diploma 3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Jakarta. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai asuhan keperawatan gawat darurat pada pasien dengan retensi urin. Oke, next. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai konsep penyakit dari retensi urin itu sendiri. Nah, yang pertama itu kita akan bahas mengenai definisi retensi urin. Sebelum kita bahas mengenai retensi urin, jika kita berbicara mengenai retensi urin, otomatis kita berbicara mengenai sistem perkemihan, di mana organ dari sistem perkemihan itu yaitu ada ginjal, ada ureter, ada vesika urinaria atau yang biasa kita sebut dengan kandung kemih, kemudian ada uretra. Nah, definisi dari retensi urin itu sendiri yaitu merupakan pengosongan kandung kemih yang tidak lengkap, itu menurut SDKI tahun 2016. Kemudian ada sumber lain yang mengatakan jadi retensi urin merupakan ketidakmampuan seseorang untuk mengeluarkan urin yang terkumpul di dalam buli-buli. Nah, di sini ya, di vesika urinaria hingga kapasitas maksimal buli-buli terlampaui menurut Kristanti DKK 2016. Bisa dilihat pada gambar di samping ini, di mana dengan pasien normal atau dengan pasien yang mengalami retensi urin bisa dilihat pada kandung kemihnya. Dengan retensi urin itu kandung kemihnya terisi penuh oleh urin itu sendiri yang tidak bisa kita keluarkan. Oke, next selanjutnya. Selanjutnya itu kita akan bahas mengenai klasifikasi retensi urin. Jadi klasifikasi retensi urin itu ada dua, yaitu retensi urin akut dan retensi urin kronis. Di mana retensi urin akut itu terjadi secara tiba-tiba gitu, ditandai dengan perasaan ingin berkemih, namun ada ketidakmampuan untuk mengosongkan kandung kemih. Ada pula juga biasanya pasien yang mengeluh nyeri abdomen bawah. Nah, kemudian di sini ada retensi urin kronis yang kedua, di mana retensi urin kronis itu merupakan ketidakmampuan dalam mengosongkan kandung kemih secara sempurna yang terjadi secara terus-menerus. Kemudian, pasien yang mengalami retensi urin kronis itu tidak mengeluhkan gejala. Kenapa? Karena pada kasus yang kronik ini biasanya tidak ada nyeri gitu ya. Karena apa? Karena sudah kebiasaan gitu ya. Karena otot detrusornya itu sudah pada kendur semua, jadinya tidak terasa nyeri gitu. Berbeda dengan pasien yang mengalami retensi urin akut. Kemudian keluhan baru dirasakan oleh pasien setelah terjadi komplikasi seperti fibronefrosis akibat reflux urin, pilonefritis, infeksi saluran kemih, sampai terjadi infisiensi ginjal. Oke, next. Di sini ada etiologi dari retensi urin menurut Purnomo tahun 2011. Yang pertama itu ada kelemahan otot detrusor. Nah, biasanya disebabkan oleh kelainan modulus minus dan kelainan saraf perifer yang mengakibatkan kelemahan otot detrusor. Yang kedua yaitu ada hambatan obstruksi uretra. Itu jadi pada uretra itu terjadi hambatan karena adanya obstruksi seperti gumpalan darah, sklerosis leher buli-buli, batu uretra, tumor uretra, dan cedera uretra. Yang ketiga yaitu ada inkoordinasi antara detrusor dan uretra. Nah, biasanya disebabkan oleh cedera cauda equina. Nah, jadi apa itu cedera cauda equina? Jadi yaitu kumpulan gejala yang terjadi akibat gangguan cauda equina. Nah, cauda equina itu merupakan saraf yang berada di punggung bagian bawah atau sumsum tulang belakang. Nah, biasanya terjadi gangguan nih pada kandung kemih, yaitu tidak mampu buang air kecil atau retensi urin. Dari cedera cauda equina ini menyebabkan inkoordinasi antara detrusor dan uretra yang mengakibatkan retensi urin. Ada tanda klinis retensi urin. Jadi tanda klinis dari retensi urin itu ketidaknyamanan pada daerah pubis. Apa itu daerah pubis? Daerah pubis itu daerah yang tumbuh rambut kemaluan. Nah, jadi
Yang pertama itu ada distensi vesika urinaria. Nah, biasanya pada vesika urinaria atau kandungan itu apabila kita tekan itu ada rasa sakit, ada rasa nyeri, kemudian seperti mengeras. Karena apa? Karena banyaknya jumlah urin yang tertampung di dalam kandung kemih atau vesika urinaria yang tidak bisa kita keluarkan. Kemudian yang kedua itu ada ketidaksanggupan untuk berkemih. Yang ketiga itu ketidakseimbangan jumlah urin yang dikeluarkan dengan asupannya. Karena misalnya kita minum nih, mungkin kita minum itu sekitar 500 ml atau lebih, tetapi mungkin yang keluar itu 50 sampai 100 karena tidak sesuai dengan yang kita minum. Nah, jadi antara asupan yang air minum yang kita minum itu tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan. Selanjutnya yaitu meningkatkan keresahan dan keinginan berkemih. Kenapa? Karena kita merasakan rasa ingin untuk berkemih gitu ya. Tetapi kita resah karena setelah berkemih kita masih memberikan rasa tidak nyaman. Kemudian adanya urin sebanyak 3.000 sampai 4.000 ml dalam kandung kemih. Oke, next. Selanjutnya itu kita akan bahas mengenai patofisiologi retensi urin. Jadi retensi urin itu dapat terjadi menurut lokasi, faktor obat, dan faktor lainnya seperti ansietas, kelainan patologi uretra, trauma, dan lain sebagainya. Jadi menurut lokasi, patofisiologi retensi urin itu dibagi menjadi supravesikal, yaitu kerusakan pusat miksi di medula spinalis, sehingga terjadi kerusakan saraf simpatis dan parasimpatis. Dari kerusakan saraf simpatis dan parasimpatis ini terjadi koneksi dengan otot detrusor yang mengakibatkan menurunnya relaksasi otot sphincter dan vesikal, yaitu kelemahan otot detrusor karena terlalu lama teregang. Kemudian ada intravesikal, yaitu berupa hipertrofi prostat, tumor yang menyebabkan obstruksi uretra sehingga terjadi dilatasi bladder dan distensi abdomen. Kemudian ada faktor obat yang dapat mempengaruhi DAK dan menurunkan tekanan darah sehingga produksi urin ini menurun. Kemudian ada faktor yang lainnya yaitu seperti ansietas yang tadi disebutkan di awal, ansietas, kelainan patologi uretra, trauma, dan lain sebagainya. Nah, oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai pathway dari retensi urin itu sendiri. Jadi retensi urin itu sendiri disebabkan oleh berbagai faktor ya. Yang tentu ada defek medula spinalis yang mengakibatkan kerusakan pusat miksi sehingga impuls tidak tersampaikan ke otot dan otot sphincter internal gagal relaksasi dan terjadilah retensi urin. Berarti ada kelemahan otot detrusor, kekakuan leher vesika urinaria, dan terjadinya hipertrofi prostat yang mengakibatkan proses relaksasi otot sphincter terganggu dan terjadilah retensi urin. Kemudian adanya tumor yang menekan uretra sehingga terjadi obstruksi uretra dan urin tertampung di bladder dan terjadilah retensi urin. Selanjutnya ada gangguan batu saluran kemih yang mengakibatkan obstruksi saluran kemih dan urin sisa di bladder itu menjadi meningkat dan terjadilah retensi urin. Nah, yang selanjutnya itu ada obat-obatan penghambat kontraktivitas kandung kemih. Itu juga bisa menyebabkan retensi urin. Nah, dari retensi urin itu sendiri bisa terjadi dilatasi bladder yang mengakibatkan distensi abdomen suprapubik. Dari distensi abdomen suprapubik ini menyebabkan inkontinensia urin overflow dan berakibat nyeri kronis. Selanjutnya dari distensi abdomen suprapubik ini bisa mengakibatkan peningkatan tekanan vesika urinaria, proliferasi bakteri, dan reflux vesikular yang mengakibatkan resiko infeksi. Oke, next. Selanjutnya ada manifestasi klinis menurut Kristanti di KKR 2016. Jadi manifestasi klinis dari retensi urin itu sebagai berikut. Yang pertama, itu mengeluh tertahan BAK atau kencing yang keluar sedikit-sedikit. Yang kedua, tampak benjolan pada perut sebelah bawah dengan disertai nyeri yang hebat. Kemudian yang ketiga itu teraba batu di uretra.
Yang keempat, terlihat batu di meatus uretra externum. Yang kelima, terlihat fistel atau abses di uretra. Yang keenam, terlihat darah keluar dari uretra akibat cedera uretra. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan foto polos perut menunjukkan bayangan buli-buli penuh, terlihat bayangan batu opak di uretra atau buli-buli. Kemudian yang kedelapan yaitu pemeriksaan uretrografi, tampak adanya struktur uretra dari trauma uretra. Untuk mengetahui kita mengalami retensi urin itu dilakukan tes diagnostik. Nah, tes diagnostik untuk memeriksa retensi urin itu sendiri ada urinalis, urin culture, tes fungsi pertanian, bun atau kreatinine. Yang pertama itu ada urinalis. Jadi urinalis ini untuk mengetahui dasar mengenai fungsi perkemihan urin, keruh, kemudian berbau, pH-nya lebih dari 8,0, adanya sel darah merah atau leukosит. Kemudian yang kedua yaitu urin culture, itu yang berhubungan dengan untuk mengetahui yang berhubungan dengan infeksi dan menentukan tipe bakteri. Kemudian ada bun dan kreatinin. Jadi pemeriksaan bun dan kreatinin itu untuk mengetahui evaluasi fungsi ginjal perkemihan itu terjadi peningkatan kreatinin atau tidak. Yang terakhir itu ada tes fungsi perkemihan yaitu dengan sitoskopi. Next, ada penata laksanaan. Jadi penata laksanaan dari retensi urin itu urin yang tertahan lama di buli-buli secepatnya harus dikeluarkan. Karena apa? Karena jika dibiarkan itu akan menimbulkan beberapa masalah seperti infeksi saluran kemih atau ISK, kemudian kontraksi otot-otot buli menjadi lemah dan terjadi hidroureter dan hidronefrosis atau gagal ginjal. Yang kedua, pengeluaran urin itu bisa dengan cara kateterisasi atau sistotomi. Yang ketiga yaitu fimosis atau parantosis yang dilakukan dengan sikumsisi atau dorsumsisi. Yang keempat itu kolaborasi, jadi kita bekerja sama dengan kolinergik atau stimulasi kontraksi bladder dan penggunaan analgesik yang tujuannya itu untuk meredakan atau menghilangkan nyeri. Next, yang kedua yang kita akan bahas yaitu asuhan keperawatan dari retensi urin. Di sini ada kasus fiktif. Jadi seorang pasien datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa buang air kecil sejak 2 hari yang lalu. Pasien juga mengeluh kesakitan pada perut bagian bawah, perut tampak bengkak, pasien tampak kurang nyaman, dan kesakitan dengan memegangi perutnya. Pasien tampak gelisah, cemas karena penyakit yang dideritanya. Next. Ada pengkajian, yang pertama itu ada identifikasi klien. Jadi klien inisial TNA, umur 39 tahun, alamat Kampung Pasir Buah, Desa Tanjung, Kecamatan Gunung Sari. Dengan keluhan utama, klien sudah 2 hari tidak bisa BAK atau buang air kecil. Selanjutnya ada pengkajian primary, ada airway, breathing, circulation. Yang pertama itu airway, itu untuk pengkajiannya tidak ada sumbatan dan suara nafas bersih. Yang kedua itu breathing, infeksi, terdapat pengembangan dada yang simetris, irama nafas reguler, kemudian palpasi, taktil primitif normal, perkusi suara nafas sonor, auskultasi suara nafas vesikuler, tidak ada keluhan sesak. Dengan respirator rate itu 18 kali per menit. Kemudian yang ketiga yaitu ada circulation, itu tekanan darahnya yaitu 134 per 90 mmHg dengan heart rate yaitu 86 kali per menit, SpO2 99%, suhu 36 Celcius dan CRT kurang dari 2 detik. Selanjutnya yang keempat itu ada disability. Pasien terlihat gelisah atau cemas dengan nilai GCS yaitu 15, E4, E4, C atau verbal itu 5, M 6 dengan kekuatan ototnya 5. Kemudian yang kelima itu ada exposure, yaitu klien mengeluh nyeri, di mana P dengan pengajuan PQRST, P klien mengatakan nyeri karena tidak bisa BAK. Dengan Q yaitu nyeri seperti ditekan,
perut sebelah kanan bawah, skala nyeri 6, dan nyeri dirasa terus-menerus. Nah, diagnosa keperawatan yang muncul dari kasus retensi urin itu yang pertama itu ada retensi urin berhubungan dengan disfungsi urologis. Kemudian yang kedua, karena pasien mengeluhkan nyeri, jadi diagnosis perawatannya itu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan imobilisasi. Yang keempat, gangguan rasa nyaman. Dan yang kelima yaitu ansietas. Nah, diagnosa prioritas dari retensi urin itu yang pertama tentunya retensi urin, dan yang kedua yaitu nyeri akut. Berikutnya ada intervensi dari retensi urin. Yang pertama itu retensi urin. Tujuan dan kriteria hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan 45 menit GD, diharapkan retensi urin teratasi dengan kriteria hasil sensasi bertemu meningkat, kemudian urin menetes atau begitu menurun, dan frekuensi BAK membaik. Untuk intervensinya yaitu kateterisasi urin, di mana observasi, periksa kondisi pasien, terapeutik, siapkan perawatan, siapkan pasien, pasang sarung tangan, bersihkan daerah perineal atau prepusium dengan cairan NaCl, lakukan insersi kateter urin dengan menerapkan prinsip aseptik, sambungkan kateter urin dengan urin bag, kemudian isi balon NaCl 0,9% sesuai anjuran pabrik. Fiksasi serang kateter di atas sintetis atau di paha. Kemudian pastikan kantung urin ditempatkan lebih rendah dari kantung kemih. Pastikan label waktu pemasangan. Kemudian berikan edukasi, yaitu jelaskan tujuan dan prosedur pemasangan kateter urin. Anjurkan menarik nafas saat insersi selang kateter. Yang kedua yaitu ada nyeri akut. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 45 menit GD, diharapkan retensi urin teratasi dengan kriteria hasil keluhan nyeri menurun dan gelisah menurun serta kesulitan tidur menurun. Untuk retensinya yaitu manajemen nyeri, bisa dibaca ya, ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Nah, ini dia referensinya, yaitu untuk informasi lebih lanjutnya mengenai apa itu retensi urin. Jadi di sini ada Brunner and Schiller tahun 2010, Textbook of Medical Surgical Nursing edisi 12, China LA. Kemudian ada Kristanti DKK 2016, yaitu buku asuhan kepala gawat darurat Jakarta Timur, jadi Transinformatika. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kesalahan. Harap dimaklumi karena saya juga masih dalam proses belajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.